berjudul Pesantren sebagai Lembaga Pengendalian Sosial. Dengan tema pelajaran Islam di Indonesia yang diberikan oleh panitia, sebenarnya pelajaran Islam itu tidak hanya tertuju pada penyebaran Islam di Indonesia, bagaimana cara Islam masuk, dan lain-lain yang sebagainya, tapi saya juga mencoba menggali pesantren, karena pesantren termasuk proses atau hasil dari akulturasi budaya antara agama Islam dengan budaya lokal seperti di Jawa. Kalau di Minangkabau disebut dengan surau. Pesantren sebagai lembaga tafakur fiqih, sebagai lembaga pemahaman dalam agama, ternyata bukan hanya berfungsi hanya pada agama Islam itu saja, tetapi sebagai pengendali sosial atas perilaku menyimpang yang sering terjadi di masyarakat ini. Fungsi pesantren sebagai lembaga pengendalian sosial ada dua. Yang pertama, sebagai penyelesai konflik antar warga yang terjadi di masyarakat. Terkadang di dalam masyarakat itu terjadi konflik yang mungkin berasal dari masalah-masalah sepele, misalkan berebutan data vaksin atau yang sebagainya, dan mungkin juga yang lebih banyak lagi itu masalah konflik yang sangat kompleks. Dalam pesantren terdapat kiai dan santri yang menurut pandangan masyarakat itu mempunyai ilmu yang lebih, mempunyai pengetahuan yang lebih dibandingkan masyarakat. Nah, perannya di sini itu pesantren terutama kiai dan santri dianggap masyarakat sebagai penyelesai konflik karena masyarakat menilai pesantren itu tidak memihak pada subjek yang melakukan konflik, tidak memilih satu di antara yang lain. Mereka, pesantren, kiai dan santri itu bersifat netral. Kedua, fungsi pesantren sebagai pengendalian sosial yaitu sebagai kontrol sosial atas dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Pada era globalisasi ini terutama sangat kenal sekali dinamika sosial yang begitu mudah masuk pada warga masyarakat, terutama perilaku atau dinamika yang bersifat negatif yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Di sini pesantren sebagai pengendali dinamika sosial mengarahkan masyarakat, membimbing masyarakat agar tidak menyimpang jauh dari agama Islam itu sendiri. Jadi ketika pesantren itu memiliki bimbingan atau memberikan bimbingan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat tidak atau bisa memilah antara dinamika atau perubahan yang positif dengan dinamika yang negatif melalui cara-cara yang mungkin dengan sesi penyediaan materi buku. Selanjutnya kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan untuk Bapak kita silakan. Baik, menarik sekali apa yang Anda paparkan pada sore kali ini berkaitan dengan pesantren. Saya sedikit-sedikit juga pesantren. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, saya berpikir bahwa ada terjadi degradasi nilai pesantren yang pada era perkembangan saat ini yang justru membuahkan masyarakat berpikir lain bahwa pesantren itu ternyata sudah dibagi beberapa porsi, dibagi beberapa segi. Kita bisa lihat yang pertama, bisa jadi Anda berpikir pesantren yang klasik dengan pesantren yang modern. Mohon maaf, jika saya membagi dua kata itu, tradisional dan modern.
Lantas persoalan yang ingin saya tanyakan pada Anda itu karena banyak yang mengatasnamakan pesantren, banyak yang mengatasnamakan pesantren justru melemahkan masyarakat berpandangan yang negatif. Nah, ukuran apa yang ingin Anda sampaikan mengenai bahwa pesantren itu dimaknai sebagai apa supaya tidak terjadi degradasi nilai seperti yang saya katakan tadi, masalah-masalah berkembang sekarang. Oke, silakan. Nah, saya mengenai itu ya, pertanyaan tersebut, saya mempunyai inisiatif bahwa pesantren itu sebagai pokok dasar agama. Karena apa? Karena pesantren sudah sejak dari abad ke-11 atau ke-13 Masehi sudah muncul. Saya ingin mengatakan bahwa pesantren itu dijadikan atau menurut pandangan seorang atau masyarakat itu sebagai pokok-pokok landasan atau asas-asas dari pendidikan Islam yang lain. Pesantren mungkin di sini saya ingin mengatakan bahwa masyarakat harus memiliki pandangan bahwa pesantren itu adalah mahal-gurunya institusi-institusi Islam yang lain seperti madrasah atau sains. Mungkin juga dapat diartikan bahwa dari pesantren itulah pokok-pokok Islam yang berada di Jawa terutama itu dapat menyebar luas. Jadi masyarakat seharusnya dapat melihat bahwa pesantren itu adalah pokok dari Islam itu sendiri. Oke. Tetapi ingin saya tanyakan kembali, ini barangkali belum punya terjawab, tetapi Anda boleh juga menjawab itu. Bagaimana dengan pesantren yang dalam basis kita, itu kita katakan sebagai basis tafakur fikih tadi sudah dikatakan. Nah, dengan berbagai macam pesantren yang mengajarkan atau memiliki asas tafakur fikih itu tadi, bagaimana dengan pesantren yang kita lihat sebagai pesantren yang mengajarkan tentang radikalisme? Kita bisa melihat berita-berita atau mata-mata sekarang yang mengatasnamakan pesantren. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, walaupun sebenarnya radikalisme itu mungkin juga kadang diperkenalkan dalam Islam, seharusnya mereka sedikit lunak terhadap masyarakat Jawa, karena masyarakat Jawa atau Indonesia yang dapat dikatakan itu plural, berbeda-beda, sehingga kalau kita menerapkan radikalisme dalam pesantren seperti lembaga pesantren yang bersifat radikal itu seharusnya tidak dapat digunakan di Indonesia, tidak dapat digunakan. Mungkin seharusnya menurut saya lembaga pesantren yang bersifat radikalisme itu mengganti kurikulum yang digunakan di dalam pesantren tersebut. Oke, terima kasih. Nanti ini kan belum diperkenalkan pada dirinya. Ini ngomong gini. Kalau ngomong mutak notok tentang ini. Baik, oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Anjaki, persilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Abdul. Saya punya pertanyaan yang lebih sederhana ini. Dulu saya juga pernah mampu pesantren juga. Ini yang ini saya mendapati bahwa ketika ada beberapa teman yang sudah mondok, ini kok begitu keluarnya itu ada beberapa yang justru malah lebih nakal dibandingkan sebelum masuk pondok. Nah, yang saya pertanyakan adalah kira-kira sampai sejauh mana efektivitas dari institusi pondok pesantren itu dalam mengakomodasi sebuah solusi untuk bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial ini. Ya, memang tidak semua program pondok itu radikal, tidak semua program pondok itu terus tidur-tidur
tiduran begitu keluar dari pondok kuliah malah tidur misalnya seperti itu ya. Tetapi ada juga yang memang produknya bagus ya, seperti harapan yang atau sampaikan tadi. Nah, saya tanya tadi sampai seberapa jauh efisiensi dari institusi pondok pesantren itu sendiri berkaitan dengan permasalahan sosial pondok pesantren. Menurut saya, efektivitas pendidikan pesantren itu juga berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan di dalam pesantren tersebut. Bukan ya benar kata panjenengan, tidak semua pesantren memiliki keluaran yang bagus semua, tetapi juga ada yang jelek. Dan saya mengatakan bahwa mungkin uji keefektivitasannya itu belum saya ketahui. Tetapi menurut saya norma agama yang diterapkan oleh pesantren itu setidaknya dapat memenuhi hati atau pikiran santri atau murid dari pesantren tersebut. Setidaknya pesantren atau agama Islam yang diajarkan di dalam pesantren itu dapat mendoktrinisasi apa jalan pikiran santri. Nih, berkaitan dengan doktrin. Kira-kira gini, adanya aturan-aturan yang disampaikan atau dibuat di pondok pesantren, kadang-kadang itu justru bisa menjadi pemicu, menyebabkan ketika santri ini begitu lulus malah jadi nakal. Misalnya, saya nggak tahu apakah sekarang masih ada sistem yang dulu saya pernah alami, tapi teman-teman saya yang alami, misalnya ada kesalahan diambil di Google. Itu kadang-kadang di orang tuanya saja tidak sampai sejauh itu gunduli. Ini kok orang tuanya orang lain dulu misalnya atau sampai jauh itu, atau misalnya pengurus pondok. Nah itu apakah masalahnya kurikulumnya yang harus dipermasalahkan, ataukah sebenarnya kembali kepada si pembuat kurikulum? Itu juga menurut saya, sanksi sebagai pengendalian sosial itu adalah pengendalian sosial yang paling efektif. Seharusnya, mungkin terkadang jiwa atau mental santri tersebut berbeda-beda. Terkadang ketika mereka melakukan kesalahan di tajir itu mereka menyadarinya, oh iya saya itu sudah melakukan kesalahan. Menurut saya kalau takziran itu menurut saya adalah kurikulum yang bagus diterapkan di dalam pesantren. Oke, artinya memang itu yang sudah disampaikan seperti itu ya. Saya lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.